Tidak ada penyakit yang ada di dalam jiwa, di dalam diri, selain penyakit itu menunjuk kepada kekufuran yang bernama nifaq. Makanya Nabi SAW senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit munafik. Para sahabat juga senantiasa bermuhasabah. Selalu mereka bertanya tentang keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Selalu mereka tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dan kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya kaum munafik di zaman kita saat ini lebih buruk daripada kaum munafik yang ada di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena kaum munafik di zaman Rasulullah mereka lemah dan menyembunyikan makarnya, konspirasinya. Tetapi kaum munafik setelah zaman Rasulullah mereka melancarkan makarnya itu secara terang-terangan karena mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahaya kaum munafikin ini. Bahkan mereka juga menyinggung bukan hanya masalah akidah tetapi akhlak. Kalau umat Islam senantiasa ingin menyucikan jiwanya, umat Islam ingin menjauhi larangan-larangan Allah, mereka berperilaku sebaliknya. Kalau umat Islam beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kaum munafikin berperilaku sebaliknya, menyuruh yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Maka ada satu fakta di dalam Al-Quranul Karim diungkapkan, ketika ciri masyarakat muslim itu adalah memelihara kesucian diri, menjaga kemaluannya, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka kita dilarang untuk berzina, dilarang berhubungan seksual di luar pernikahan. Tetapi kaum munafikin di zaman Rasulullah SAW berani mereka menyuruh hamba-hamba, budak-budak sahayanya untuk melakukan prostitusi atau perzinahan. Itulah cara mereka untuk merusak moral kaum muslimin. Maka kita melihat hati-hati media-media kita saat ini yang senantiasa membuka aib, membongkar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan seksual manusia, yang berkaitan dengan darah, bullying, caci maki, fitnah. Yang ada itu adalah merupakan salah satu ciri perilaku kaum munafikin. Maka itu mari kita jaga persatuan dan kesatuan umat ini. Bagaimana kita menghadapi makar kaum munafik? Caranya adalah dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Kuatkanlah persatuan di antara kaum muslimin. Binalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantiasa muhasabah terhadap diri kita siang dan malam. Jangan sampai kita merasa aman diri kita dari sifat munafik yang bisa menjangkiti siapapun di antara orang-orang yang mengaku beragama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dan keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita dari perilaku-perilaku kaum munafik ingin memecah belah persatuan kaum muslimin, yang tidak suka kepada persatuan kaum muslimin. Mari kita jauhkan asabiyah jahiliyah. Asabiyah jahiliyah bukan hanya perkala penyembahan terhadap berhala-berhala sebagaimana kaum jahiliyah di masa klasik kaum musyrikin. Tapi asabiyah jahiliyah adalah manakala kita saat ini mau dipecah belah, mau diadu domba untuk mengagungkan sesuatu yang tidak perlu untuk diagungkan selain kita mengagungkan Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman sebagai saudara kita sehidup dan semati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati kita, pikiran kita, senantiasa memelihara diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan.